Shalom, selamat datang dalam ibadah online GMS Semarang. Saya percaya tidak ada batas di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah, serta responi setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah hari ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GMS Semarang, saya ucapkan welcome home. Supaya Anda senantiasa terhubung dengan kami, Anda dapat mengikuti akun YouTube kami dengan cara subscribe di GMS Jawa Tengah DIY atau Anda dapat mengikuti akun IG kami dengan nama GMS Semarang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mempunyai pergumulan dan rindu untuk didoakan dan Anda belum mempunyai komunitas rohani, Anda dapat menghubungi nomor WA kami di 08222 30390. Memberikan persembahan merupakan bagian dalam ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan baik itu perpuluhan maupun ucapan syukur, Anda dapat melakukannya dengan transfer ke nomor rekening bank yang tertera dalam layar Anda, atau Anda dapat juga melakukannya dengan scan QR Code sesuai aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Bagi Anda yang rindu terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, Anda dapat melakukannya dengan transfer ke nomor rekening bank yang tertera dalam layar Anda dengan keterangan pembangunan GMS Semarang. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan rahmat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan beribadah, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami siap beribadah dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Bersyukur kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita. Amin. Begitu besar kasih
setia. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Oh, amin. Mari nyatakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Bapa, Kau setia bagi kami. Bapa, Kau setia, nyatakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta di dunia, dari harta, sungguh Kaulah segalanya. Haleluya. Segalanya. Tenanglah
Shalom jemaat Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpelihara. Senang sekali berjumpa dengan Anda hari ini di mana saja Anda berada. Saya beri judul khotbah hari ini adalah sepertiga dari hidupku. Sekali lagi saya ulangi ya, sepertiga dari hidupku. Kenapa? Karena begini, sadar atau tidak sadar, Anda bisa hitung hari-hari kita, hari-hari Anda juga. Ternyata sepertiga dari waktu kita sehari, sepertiga dari waktu hidup kita di muka bumi ini, yaitu dihabiskan untuk yang namanya bekerja. Ini kenapa dihitung begitu? Itu kalau rata-rata orang bekerja 8 jam sehari. Nah kalau lebih, kalau lembur, berarti bukan lagi sepertiga dari hidupku ya. Bisa setengah dari hidupku dan sebagainya. Kalau itu misalnya waktu kerja kita lebih. Tapi rata-rata lah kita ambil rata-rata, yaitu sepertiga. Ya dari sehari waktu kita digunakan untuk bekerja. Berarti bekerja itu memegang peranan penting atau memiliki arti yang penting dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena dalam kehidupan kita setiap kita harus bekerja. Nah namun begini. Dalam kehidupan kita kalau kita ini punya pandangan yang tidak tepat soal tentang apa itu pekerjaan, maka kita melakukan pekerjaan kita ini bisa jadi dengan asal-asalan. Bisa jadi tidak maksimal, tidak optimal, tidak efisien, tidak efektif. Sayang sekali. Karena kenapa? Tadi saya sudah jelaskan di awal, sepertiga loh dari hidup kita. Sepertiga dari sehari kita, sepertiga dari waktu kita di muka bumi ini, kita habiskan, kita gunakan untuk bekerja. Maka kalau kita punya pandangan yang tidak tepat, yang salah soal bekerja, maka rugi sekali kita akan menjalani hari-hari kita dengan tidak efektif atau mungkin dengan tidak efisien, tidak sia-sia. Dengan sia-sia, tidak optimal dan sebagainya. Nah beberapa pandangan yang tidak tepat atau bisa jadi salah tentang pekerjaan itu adalah seperti ini contoh. Ya. Pekerjaan dianggap hanya untuk mencari uang saja. Nah, apakah pekerjaan itu kita tidak mendapatkan uang? Loh, ya betul kita mendapatkan uang dari pekerjaan. Tapi bukan hanya semata-mata untuk itu saja tujuan dari bekerja. Atau bisa jadi begini, saking atau begitu cintanya terhadap bekerja atau karir, sehingga memuja berlebihan seperti menganggap karir atau pekerjaan ini menjadi berhala. Itu juga salah. Atau bisa jadi lagi memandang bahwa saya harus bekerja. Itu ternyata akibat dari kutuk, dari dosa. Sehingga saya harus bekerja. Itu juga pandangan yang tidak tepat. Atau begini, saya bekerja hanya untuk menyalurkan hobi. Itu juga tidak tepat. Bukan berarti begini. Ya bekerja sesuai dengan hobi itu salah, bukan begitu. Kalau bekerja sesuai dengan hobi, alangkah sangat menyenangkan, betul atau tidak? Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan hobi, jangan sampai kita jadi asal atau mungkin tidak produktif, tidak efisien, tidak semangat karena ternyata tidak sesuai dengan hobi kita. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah pandangan tentang pekerjaan yang jadi tidak tepat atau salah, itu bisa jadi mengurangi semangat kita sehingga produktivitas kita dalam hal bekerja itu bisa tidak maksimal. Nah memang betul selain produktivitas itu ada yang namanya tingkat keterampilan. Hari ini apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari ya giat atau ingin sekali tidak putus asa, tidak menyerah untuk menambahkan keterampilan demi keterampilan, keahlian demi keahlian dalam kehidupan kita. Jangan cepat puas Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian berikutnya adalah manajemen waktu kita. Bagaimana kita mengatur waktu kita. Dan efisiensi dari apa yang kita kerjakan. Itu juga mempengaruhi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo di masa terlebih lagi di masa seperti ini jangan kendor. Justru harus malah kita tingkatkan, amin. Tapi dengan motivasi yang benar, dengan pandangan yang benar sehingga ketika ada tantangan, ada masalah, kita bisa lebih semangat lagi. Karena ada sesuatu tujuan yang lebih tinggi
daripada sekedar yang kita pikirkan. Amin. Nah, apa kerja menurut Alkitab? Asal mula kerja ini dari mana? Nah, ternyata kerja itu merupakan keharusan bagi manusia. Karena kenapa? Karena perintah Allah untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Nah, sehingga kerja itu bukanlah akibat dari kejatuhan manusia. Karena perintah ini itu diberikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Halo, amin. Nah, sehingga meskipun dosa itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, sehingga dosa itu mempengaruhi ternyata ada istilahnya ada bagian-bagian yang seharusnya tidak perlu, tapi karena dosa menjadi ada, mempengaruhi aktivitas pekerjaan kita, menjadi lebih berat dan sebagainya. Tapi kerja itu sendiri sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menciptakannya. Tuhan sudah menyediakannya. Sehingga bekerja bukanlah salah satu akibat dari kutuk. Karena jelas perintah untuk menaklukkan bumi, untuk mengusahakan Taman Eden itu diberikan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Di Keluaran pasal ke-34 ayat 21 dikatakan begini, 6 hari lamanya engkau bekerja. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja Anda berada, mau masa pandemi atau mau masa tidak pandemi, mau masa muda atau mau masa sukar, sehingga kita harus berpikir bahwa bekerja itu bukanlah pilihan, tapi bekerja itu adalah keharusan. Bekerja itu bukan kutukan, tapi itu bekerja adalah rencana Allah bagi kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi pertama sebelum manusia jatuh dalam dosa, di Taman Eden itu Tuhan sudah memberikan pekerjaan kepada siapa? Kepada Adam. Dan berikutnya, bekerja itu adalah sebagai suatu hal yang baik. Ya, dalam proses penciptaan Allah sendiri digambarkan sebagai pekerja. Hal ini terjadi ketika sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata bahwa kerja itu adalah hal yang baik. Kita bahas terlebih dahulu soal yang pertama. Allah itu adalah pekerja. Kalau kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang pertama, di situ digambarkan dengan aktif dan kreatif sekali. Allah kita yang luar biasa, giat sekali. Allah sedang menciptakan langit dan bumi. Dan kalau Anda baca di Kejadian 2 ayat 2, Allah itu memberikan nama yang namanya pekerjaan dan memberikan pekerjaan itu kepada siapa? Adam. Halo. Dan berikutnya, Allah menciptakan manusia juga sebagai pekerja, bukan pengangguran. Bukan yang tidak mengerjakan apa-apa, bukan. Yuk kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang kedua, ayat ke-15. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 28 sampai 29 juga dikatakan begini. Allah menciptakan manusia untuk berkuasa atas makhluk-makhluk yang lain, ya, menaklukkan ciptaan yang lain dan memakan dari hasil bumi. Semuanya ini menunjukkan manusia itu bukan pasif, bukan menganggur, bukan tidak ngapa-ngapain, bukan. Tapi kita sebagai manusia, kita harus bekerja. Lalu oleh sebab itu, ayo di masa seperti ini kita saling menyemangati satu dengan yang lain. Sekalipun ada tantangan atau tidak seperti keadaan normal biasanya, mari tetap kita giat bekerja. Bahkan Pengkhotbah 3 ayat 13 dikatakan, menyebutkan bahwa pekerjaan ini sebagai suatu pemberian dari Allah. Kita baca sama-sama yuk. Dikatakan begini, dan bahwa setiap orang yang makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi sebelum dosa itu ada, Allah berkata pekerjaan itu baik dan hal itu dihargai oleh Allah.
Halo, amin. Dan yang ketiga, ini yang menjadi luar biasa. Kalau hari ini Anda merasa tertekan, kalau hari ini Anda merasa putus asa, hari ini Anda merasa begitu banyak tantangan, hari ini Anda merasa bekerja menjadi tidak mudah. Ingat hal ini juga, ada tujuan yang lebih tinggi. Ketika Anda merasa lelah, ingat ini. Kenapa Allah menciptakan kita? Allah menciptakan manusia. Ini merupakan kasih karunia. Kita diciptakan sebagai rekan kerja Allah. Kalau hari ini Anda tidak nonton sendirian, ya, kalau hari ini Anda bersama dengan suami atau istri Anda, kalau hari ini Anda bersama dengan keluarga Anda, katakan kepada mereka, engkau adalah rekan kerja Allah. Atau katakan kepada diri sendiri Anda, saya adalah rekan kerja Allah. Yang percaya katakan yes, yang percaya katakan amin. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia menciptakan kita, ya, bukan hanya supaya kita bekerja hanya untuk diri kita sendiri saja. Ternyata kita ini diciptakan sebagai partnernya Allah, sebagai rekan kerja Allah di muka bumi ini. Sehingga mari pandang apa yang engkau lakukan sepertiga dari hidupmu. Sepertiga dari waktu Anda. Anda tidak melihat itu menjadi beban atau hal yang sia-sia, tapi ada sukacita di sana. Karena kenapa? Kita diciptakan Allah, kita dijadikan menjadi rekan kerja Allah. Halo, yang percaya katakan yes. Di Kejadian 2 ya, ayat 8 dikatakan begini, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau Anda lihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan itu menganugerahkan, mendelegasikan, atau Tuhan itu sedang memberikan kepercayaan, yaitu apa? Memberikan kepercayaan ciptaan yang luar biasa ini, yaitu untuk manusia, untuk kita mengelola apa yang diciptakannya. Bukan diberikan kepada yang lain. Kalau saya punya sesuatu, contoh saya punya ladang, ya, yang begitu luas, tanah yang begitu luas. Terus kemudian misalnya saya akan membuat itu menjadi, misal nih, di masa seperti ini misalnya begitu ya. Contoh mungkin tanaman pangan atau begitu, atau peternakan dan sebagainya. Kira-kira ladang itu, tanah itu, saya percayakan kepada siapa? Tentulah kepada siapa? Kepada orang kepercayaan saya. Yang paling utama siapa? Keluarga saya mungkin, anak saya. Nah sama juga dengan Tuhan. Ketika Dia menciptakan bumi yang begitu luas dengan segala ciptaannya ini, ketika Dia sharekan atau Dia mendelegasikan, memberikan tanggung jawab ini, berarti kita ini adalah kepercayaannya. Kita ini adalah rekan kerjanya. Oleh sebab itu, Allah katakan pekerjaan itu baik. Nah, cuma nih kalau Anda tanya, lah kenapa sekarang kok sulit? Nah kenapa sekarang kok begitu banyak tantangan? Harus istilahnya berpeluh, harus bersusah payah dan sebagainya. Memang ada tantangan tersendiri ketika manusia jatuh dalam dosa. Membuat apa? Membuat kerja itu menjadi diselewengkan. Dulu kerja itu definisinya adalah hal yang baik, tapi sekarang menjadi ternyata ada pekerjaan yang tidak baik. Sebelum dosa itu ada, pekerjaan itu satu, pekerjaan itu baik. Tapi setelah dosa ada pilihannya sekarang. Pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang tidak baik. Di Kejadian 3 ayat 19 dikatakan begini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Betul ada menjadi kadang melelahkan, ya kadang mungkin bisa jadi apa yang kita kerjakan hasilnya tidak sesuai atau mengecewakan. Namun pengkhotbah ya dan Amsal pengkhotbah berkata begini, bekerja tetap juga memberikan kepuasan kepada manusia. Dikatakan enak tidurnya orang yang bekerja,
baik ia makan sedikit maupun banyak. Itu pengkhotbah katakan, pengkhotbah pasal ke-5 ayat ke-11 Salomo katakan begitu. Dan Amsal juga dikatakan begini, Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan. Oleh sebab itu terlebih lagi di masa pandemi ini, ayo hibur satu dengan yang lain. Ayo kuatkan satu dengan yang lain. Sekalipun ada tantangannya, tapi juga saya percaya juga pasti ada sukacitanya. Bahkan dikatakan itu merupakan pemberian Allah bagi manusia. Memang betul juga. Kalau gagal itu bisa tidak menghasilkan apa-apa. Kalau misalnya ada tantangan bisa membuat frustasi, kecewa, sedih, begitu ya. Karena dosa memang mengakibatkan segala sesuatu memang menjadi berat. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Bukan berarti kita berputus asa. Mari datang kembali kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku mau hidup ini bermakna. Kalau sepertiga dari hidupku bekerja, saya harus bekerja dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang tepat. Amin. Karena kalau tidak, kita bisa terjebak dengan yang namanya dosa, yang menyelewengkan motivasi kita, ambisi kita, dan dosa ini juga bisa merusak hubungan dalam pekerjaan, merusak hubungan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, di dalam perjanjian lama, ya, ditetapkan bangsa Israel itu diberitahu begini. Ada antara tuan dengan hamba pada saat itu, karena pada saat itu masih ada yang namanya hamba. Sehingga ditetapkan tuan harus baik kepada hamba, hamba harus taat kepada tuan dan sebagainya seperti itu. Tapi juga di dalam Alkitab kita dicatat tetap ada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang dihargai, yang dihormati. Sekalipun bumi sudah jatuh dalam dosa. Di 1 Raja-Raja pasal ke-5 ayat 7-18 ada namanya kerja buruh. Ada namanya pekerjaan yang manual, yang biasa sehari-hari. Ada usaha dagang atau kepemimpinan seperti Daniel, ada Musa, ada Yusuf. Ada usaha yang membutuhkan pikiran. Ya, seperti siapa? Seperti Daniel. Nah, namun juga ternyata oleh karena dosa tadi, ada yang namanya pekerjaan tidak baik. Di masa sekarang ini juga begitu. Di zaman dulu ada yang namanya pelacuran. Ada namanya juga ya pekerjaan yang tidak baik itu pekerjaan yang merugikan orang lain, yang merusak orang lain. Orang yang berusaha menipu, mencari keuntungan bahkan dari orang yang tidak mampu, orang miskin. Atau usaha yang dilakukan dengan tidak jujur, itu termasuk pekerjaan tidak baik. Nah, kalau ciri-ciri ini ada di masa sekarang ini juga, berarti itu juga pekerjaan yang tidak baik. Hari ini, sepertiga dari hidupku, sepertiga dari hidup Anda, apa yang kita pilih? Kita melakukan pekerjaan yang baik atau kita melakukan pekerjaan yang tidak baik? Ingat ini, setiap apa yang kita lakukan, bahkan sepertiga waktu dari hidup kita ini juga adalah kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun hari ini ada tantangan, saya tahu tidak mudah. Sekalipun hari ini tidak seperti biasanya, tapi janganlah memilih pekerjaan yang tidak baik ini. Tetap memilih pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yang diberikan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi pekerjaan yang tidak baik tidak dikehendaki Allah. Di zaman now, zaman sekarang. Bisa jadi pencurian, pencuri, pelacur, penjual narkoba. Ya, segala sesuatu pekerjaan yang merugikan, yang menghancurkan ciptaan Allah dan tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu namanya pekerjaan tidak baik. Nah, Allah itu konsisten, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak pernah dalam hal penciptaan sebelum dunia jatuh dalam dosa Tuhan bilang A. Kemudian dalam perjanjian lama Tuhan bilang B. Kemudian dalam perjanjian baru Tuhan bilang C. Kemudian zaman now sekarang Tuhan bilang D. Tidak pernah. Tidak pernah.
Tidak pernah A, B, C, dan D. Tidak pernah. Tuhan itu selalu konsisten di sepanjang zaman, di sepanjang masa. Tidak pernah berubah. Di perjanjian baru juga dikatakan begini, bekerja itu adalah keharusan. Bahkan Paulus bicara kepada jemaat di Tesalonika, di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kita baca sama-sama yuk. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan begini. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sekali lagi kita baca, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dalam ayat ini Paulus itu bukan ngomong dengan kepada orang-orang yang begini loh. Kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang tua sekali atau punya keterbatasan fisik yang begitu rupa sehingga tidak dapat bekerja. Bukan. Tapi pada saat Paulus tulis surat kepada jemaat di Tesalonika atau hari ini surat ini berbicara kepada kita, dia sedang berbicara begini, dia sedang ingatkan begini, ya. Untuk orang-orang yang bisa bekerja, berarti bekerja itu bukanlah pilihan. Tapi bekerja itu adalah wajib atau keharusan. Jadi surat ini, teguran ini ya diberitahukan kepada jemaat di Tesalonika atau kepada kita zaman now, zaman sekarang ini. Untuk orang-orang yang tadi tidak mau bekerja karena terlalu malas, ya. Atau rewel memilih pekerjaan, apalagi zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, saya enggak mood mungkin, enggak sesuai dengan hobi saya, enggak sesuai dengan passion saya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk orang-orang yang berkata begitu, ya, untuk orang-orang yang tidak bisa diandalkan, malasnya kebangetan gitu ya. Kemalasan yang disengaja atau sikap yang seenaknya, itu dikatakan di 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 13 Anda bisa baca. Itu dikatakan dosa. Halo. Oleh sebab itu hari ini kita harus memiliki mental atau sikap kerja yang bertanggung jawab. Katakan sekali lagi. Saya harus memiliki mental kerja yang bertanggung jawab. Apa itu? Yang pertama, kalau kita adalah pegawai, kalau kita adalah karyawan, ya, kita harus memiliki namanya dedikasi atau kualitas. Amin. Paulus di dalam Kolose 3 ayat 22 menulis begini, supaya para hamba itu taat kepada tuannya. Dan Yohanes Pembaptis memerintahkan kepada prajurit di Lukas pasal 3 ayat 14 dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah di sini dikatakan untuk pegawai, untuk karyawan, untuk kita yang bekerja bagi orang lain, ya, dalam pimpinan orang lain, bekerja di suatu tempat dan sebagainya. Ayo jangan sampai kita ini punya kualitas yang buruk. Apalagi di zaman sekarang ini, di masa pekerjaan lowongan kerja yang terbatas sekarang, orang harus lebih ekstra berkompetisi mungkin. Orang harus lebih ekstra untuk meningkatkan kualitas. Mungkin dulu mengerjakan ini, sekarang harus berpindah jadi ini. Harus meningkatkan keterampilan. Jangan sampai kita kerja di suatu tempat kerjaannya adalah kita punya kualitas buruk. Buat masalah terus ya. Buat masalah terus menerus. Kalau sampai punya kualitas seperti itu, jangan salahkan keadaan. Atau jangankan salahkan orang lain. Mari yuk di masa sekarang ini kita juga introspeksi diri. Kecek diri kita. Apakah kalau kita hari ini bekerja sebagai pegawai, karyawan, atau ya istilahnya orang yang bekerja di bawah pimpinan orang lain. Bagaimana kualitas kita? Bagaimana dedikasi kita? Sudah jangan menyalahkan orang lain dulu. Ya, saya tidak berbicara untuk siapapun saja, tapi saya juga ngecek diri saya sendiri hari ini. Kepada siapapun kita semua. Halo amin, terlebih lagi di masa seperti ini. Berikutnya yang kedua, kalau kita adalah majikan, atasan, atau bos atau pimpinan, maka kita yang adalah demikian juga diminta harus menjadi majikan atau bos atau atasan yang adil. Halo amin Bapak Ibu Saudara-saudara,
Di Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-1, mari kita buka bersama-sama. Kolose pasal keempat ayat yang ke-1. Dikatakan begini. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Dan ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi dalam hal ini ya, apapun posisi kita, baik kita ini pegawai, karyawan, atau orang yang bekerja di satu tempat, maupun kita ini mungkin bos, majikan, owner, atau pimpinan, setiap kita itu mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bijaksana. Amin. Yang ketiga, pekerjaan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Dikatakan begini, Kolose 3 ayat 22 sampai ayat ke-24. Kolose 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kenapa dari tadi kitabnya Kolose terus ya? Karena begini, Kolose itu kelihatan sekali antara pekerja yang hamba dengan majikan tuan yang kaya raya di Kolose, di kota Kolose. Di kota Kolose itu hamba-hamba itu adalah orang-orang tawanan biasanya, atau bangsa-bangsa yang dijajah, ya. Mereka itu jadi pekerja-pekerja kasar. Nah, sedangkan ya tuan-tuannya ini adalah orang-orang Romawi yang bergelimpang harta dan penuh dengan kemewahan. Nah, mereka ini ya mereka ini bisa mengalami kemewahan atau bergelimpang harta karena kenapa? Karena kerja keras dari hamba-hambanya ini. Oleh sebab itu Paulus itu banyak menegur ya baik hamba maupun juga tuan-tuan atau majikan atau owner di kota Kolose, supaya mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing, atas posisinya masing-masing. Tidak terkecuali, tidak terlewatkan apapun posisinya. Termasuk kita sekarang ini, apapun posisi kita adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Amin. Dikatakan begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kenapa? Karena kita ini punya penonton atau hakim yang begitu adilnya. Kalau kita ini bekerja dengan sedemikian rupa, baik benar maupun kita rajin dan pintar dan punya kualitas keterampilan yang bagus, kita ini punya hakim yang begitu sangat-sangat adilnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menerima bagian itu dari Tuhan. Kalau sampai mungkin ada satu masa tertentu dalam kehidupan kita nih, kita ini merasa diperlakukan tidak adil. Kalau itu karena ini bukan hanya istilahnya perasaan kita saja loh ya, merasa-merasa bukan. Tapi kalau memang benar secara kualitas dan sebagainya kita sudah bagus, ya yang menilai bukan hanya diri kita saja tapi orang lain saksinya begitu banyak, maka ingat jangan lupa kita punya hakim yang adil. Nah bahkan dikatakan begini di Kolose tadi, bahkan pekerjaan yang paling mungkin rendah sekalipun, yang paling biasa sekalipun, yang rutin sekalipun, lakukanlah itu bukan hanya seperti manusia. Kenapa? Lakukanlah itu seperti itu untuk Tuhan. Berarti maksudnya apa? Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Sekalipun orang tidak menonton, sekalipun orang mungkin tidak bisa menilai dengan benar, ya karena manusia ini terbatas. Tapi ingat ada yang menilai kita dengan benar, yaitu siapa? Dengan adil, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Berikutnya juga di Kolose pasal keempat ayat ke-1, Paulus juga mengatakan begini, hai tuan-tuan, ini juga kepada tadi pimpinan, bos, majikan dan sebagainya, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi apapun posisi kita itu melayani Allah.
kita ini melayani Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, biar ayo kita cek apa motivasi kita. Bagaimana cara kita bekerja? Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang lain, dengan pelanggan, ya, dengan customer, dengan rekan kerja. Apa rencana kita? Apa sasaran kita? Apa tools kita? Apa planning kita, apa keuangan kita, apa setiap aspek dalam kehidupan kita termasuk pekerjaan. Ingat ini, itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Oleh sebab itu, baik terlebih lagi di masa pandemi ini, mari jangan asal-asalan. Mari harusnya kita lebih sungguh-sungguh lagi. Dan berikutnya, oleh sebab itu apa tujuan dari pekerja? Ya, setelah panjang lebar sudah saya jelaskan tadi. Oleh sebab itu sekarang apa tujuan dari pekerja? Yang pertama, bekerja adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ya, baik bagi dirinya sendiri, namun juga bagi orang lain, terlebih lagi menolong orang, terlebih lagi memenuhi kebutuhan bagi keluarganya, itu menjadi hal yang utama. Oleh sebab itu kenapa di Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sampai sekarang didengung-dengungkan. Alkitab kita itu memuji yang namanya kerajinan. Orang yang terampil, orang yang excellent, orang yang cakap. Alkitab kita memujinya. Dan Alkitab kita menegur atau mengecam yang namanya kemalasan. Di Amsal 28 ayat 19 dikatakan begini. Amsal 28 ayat 19. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Amsal 16 ayat 26 dikatakan begini. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Dari dua ayat ini kita belajar bahwa bekerja itu adalah keharusan. Untuk kenapa? Untuk kebutuhan dasar manusia itu tersedia. Ingin makan, ya bekerja. Ingin kebutuhan terpenuhi, ya untuk biaya sekolah anak dan sebagainya, kita harus bekerja. Dan Paulus berkata begini, Paulus menegur orang-orang Kristen, baik di masa itu dan surat ini juga kita baca di zaman sekarang ini, di masa kita sekarang ini. Paulus memberikan perintah kepada orang Kristen supaya kenapa? Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Di 2 Tesalonika 3 ayat 12. 2 Tesalonika 3 ayat 12. Supaya mereka tenang dalam pekerjaannya. Dan dengan demikian mereka makan makanannya sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Jelas sekali. Di Alkitab kita konsisten sekali, bekerja itu adalah keharusan. Bekerja yang baik loh ya, pekerjaan yang baik itu wajib. Bekerja jika manusia dikatakan di Perjanjian Baru, jika manusia tidak bekerja, dia tidak seharusnya makan. Nah bekerja itu adalah untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan keluarga Anda terlebih dahulu. Dikatakan di 1 Timotius 5 ayat ke-8. Ya. Ini peringatan kepada jemaat pada saat itu dan kepada kita sekarang ini. Dikatakan begini, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang malas bekerja, apalagi ini bicara soal kepala keluarga, ya, dikatakan orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Halo, ini bukan saya yang ngomong loh, ini Paulus yang menulis. Dia tegur, dia memberitahukan kepada jemaat yang namanya orang Kristen. Siapakah orang Kristen? Ya betul, di zaman itu juga jemaatnya Timotius, Pastor Timotius. Ya, tapi juga kita sekarang ini juga orang Kristen, orang percaya. Dikatakan bahwa kita punya tanggung jawab yang diberikan dari Allah kepada kita untuk kita bekerja. Sehingga kalau kita tidak bekerja,
kita tidak bisa menjadi kesaksian yang benar, ya, kesaksian yang baik bagi orang lain, terlebih lagi bagi keluarga kita. Oleh sebab itu saya percaya kok, sekalipun kalau misalnya ada tantangan hambatan, sekalipun mungkin hasilnya tidak seperti yang Anda bayangkan di masa sekarang ini, sekalipun mungkin tidak seperti planning atau target Anda sekarang ini, saya percaya istri Anda, anak-anak Anda akan menghargai kok kerja Anda. Kalau Anda tidak malas-malasan, kalau kita semua tidak malas-malasan tapi kita kerja dengan sungguh-sungguh, pasti akan menghargai. Tidak akan jadi batu sandungan, tidak akan jadi cemoohan. Tapi kalau di masa seperti ini sudah apalagi pandemi begini, malas. Pengennya hanya berangan-angan saja, bermimpi saja, ingin ini, ingin itu, tapi tidak bekerja. Maka bisa jadi, dan kebutuhan tetap jalan terus. Ya, tagihan tetap jalan terus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari kita bisa jadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat. Yang berikutnya, yang kedua, tujuan bekerja adalah ini. Bekerja menyediakan arti dan pemenuhan diri dalam kehidupan manusia. Memang tidak ditulis secara langsung, tapi Tuhan sendiri menggambarkan dirinya sebagai pekerja yang kreatif dan aktif. Dan Tuhan menciptakan manusia, kita semua, ya, dan bahkan menurut gambar dan rupanya. Dan Tuhan juga bahkan memberikan mandat, memberikan pekerjaan kepada manusia, sehingga ini Tuhan memberikan kemampuan. Katakan sama-sama dengan saya. Kemampuan. Kita diberikan kapasitas. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Jangan berputus asa. Ketika Dia memberikan tanggung jawab, Dia berikan mandat kepada kita untuk menaklukkan bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Dia memberikan kepada kita potensi. Dia memberikan kepada kita kemampuan, potensi kita untuk apa? Ya, Allah itu adalah Allah yang kreatif. Berarti dalam kehidupan kita Tuhan juga berikan potensi untuk kita menjadi kreatif karena kita adalah bagian gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu gali, temukan, asah, terampil, rajin, kerjakan. Karena ternyata tanpa bekerja kita ini tidak menjadi efektif. Bahkan bisa jadi, ya, kalau kita memilih pekerjaan yang bukan pekerjaan yang baik, tapi pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang tidak bermoral, itu jelas pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu jelas pasti tidak memuliakan Allah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya, karena kerja itu baik sekali bagi kita, bagi manusia. Ayo mari, jangan sampai kita semata-mata begini mencari pekerjaan. Ya betul, yang paling utama kita butuh makan. Kita butuh mencukupi kebutuhan. Tapi ingat esensi dari pekerja, itu memang diciptakan untuk kita. Supaya kita ini aktif. Supaya kita ini bisa lebih kreatif. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Tujuan Allah kenapa ada yang namanya bekerja, kita diminta bekerja. Yaitu untuk memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama. Untuk memuliakan Tuhan. Karena kenapa? Karena begini. Ternyata tujuan akhir dari bekerja kita itu bukan hanya kita mengumpulkan harta benda. Kenapa saya katakan bukan hanya untuk mengumpulkan harta benda dan memperkaya diri. Meskipun ya sukses atau kaya itu bisa menjadi efek sampingnya. Ya enak ya kalau efek sampingnya sukses dan kaya ya. Biasanya kalau makan atau minum obat gitu efek sampingnya itu negatif ya. Bisa pusing, bisa ini dan sebagainya. Nah ini efek sampingnya adalah kaya dan sukses. Siapa yang tidak mau? Tapi sekalipun ya dampaknya itu kita bisa sukses, kita bisa kaya, kita bisa berhasil. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Karena kenapa? Karena bagaimanapun kita semua akan dipanggil Tuhan. Toh harta itu tidak kita bawa bukan?
kekayaan itu tidak kita bawa, bukan? Oleh sebab itu, sepertiga dari waktu, sepertiga dari hidup, sepertiga dari apa yang kita kerjakan selama hidup kita ini harusnya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Harusnya apa yang kita lakukan itu mendatangkan berkat bagi orang lain. Kita ini sebagai utusannya Tuhan, rekan kerjanya Allah, partnernya Allah, seharusnya orang melihat pekerjaan kita, orang melihat apa yang kita lakukan, seharusnya bukan orang malah jadi kecewa sama Tuhan atau menjelek-jelekkan Tuhan, bukan. Seharusnya justru orang memuliakan nama Tuhan. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan itu menjadi membawa dampak bagi orang lain. Nah, seharusnya itulah tujuannya. Untuk menerima tugas itu, maka tidak boleh kita bilang begini. Kalau soal rohani, berdoa, baca Alkitab, ibadah, CG, dan sebagainya kita berkata kita mentaati Allah. Soal pekerjaan itu dunia yang berbeda, tidak boleh. Justru juga dalam tadi saya jelaskan, karena sepertiga hidup kita, sepertiga waktu kita, sepertiga dari apa yang kita kerjakan seumur hidup ini adalah bekerja. Maka kita harus bekerja itu dengan moral yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bekerja itu harus sesuai dengan etika yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga saya tahu memang kita tidak sempurna, kita masih terus bertumbuh dan belajar. Tapi jangan sampai sepanjang umur hidup kita dikenal sebagai pekerja yang malas. Atau orang bekerja partner kerja yang suka tidak jujur. Partner kerja yang merugikan. Atau partner kerja yang tidak pernah on time. Atau partner kerja atau pekerja yang asal-asalan. Atau majikan atau bos atau pimpinan yang semena-mena. Jangan sampai kita dikenal seperti itu. Kalau sampai kita dikenal seperti itu berarti kita tidak mencapai tujuan utama kenapa kita ini bekerja. Karena ingat, semua harta benda yang kita kumpulkan kita tidak bawa, bukan? Oleh sebab itu, ya betul kita harus bekerja rajin. Betul kita harus bekerja smart, kreatif dan sebagainya. Tapi ingat tujuannya untuk apa. Di atas semuanya itu, sukses kaya itu adalah efek sampingnya, seneng ya? Tapi jangan lupa, tetap di atas semuanya itu adalah untuk memuliakan Allah. Sehingga ingat ini, identitas kita, saya dan Anda, kita adalah orang-orang pilihan Allah yang ditetapkan untuk tidak hanya menjadi pekerja-pekerja atau majikan atau bos atau pimpinan-pimpinan yang biasa-biasa saja. Kita diminta memegang mandat ini, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu sepenuhnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kenapa? Karena kita ini mewakili Yesus Kristus. Karena kita ini mewakili Allah, kita ini orang pilihan, kita ditetapkan, kita mewakili Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya di area pelayanan saja. Pelayanan ya jelas, kerohanian kepemimpinan ya jelas, pengembalaan ya jelas. Tapi di area pekerjaan ini juga kita harus menjadi berkat dan memuliakan Allah. Paulus ingatkan ini di Efesus 4 ayat 28 dikatakan begini. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dari sini kita mengerti bahwa kenapa? Kalau kita bekerja, kita ini juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya betul, bagi diri sendiri kebutuhan kita akan terpenuhi. Tapi ingat, kita harus mendatangkan hidup kita dalam area pekerjaan, mendatangkan kemuliaan Allah. Saya tutup dengan kalimat ini. Orang Kristen kita harus perlu, orang percaya, orang-orang pilihan kita harus perlu dengan sekuat tenaga. Menjadikan pekerjaan kita ini pekerjaan yang baik, melakukan yang terbaik, seperti melayani Tuhan. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan kita ini menjadi sumber kesaksian bagi orang lain. Di berbagai masa tidak pandemi, masa pandemi,
di masa mudah maupun masa sukar, di segala masa, ayo kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah yang harusnya menjadi motivasi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Kalau kami bekerja, ya betul, untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Tetapi terlebih lagi di atas semuanya itu Engkau menciptakan kami juga untuk bekerja. Kami mau bekerja dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi Engkau berikan kepada kami kemampuan, kreativitas, potensi, kapasitas kepada kami. Dan yang terlebih lagi yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengenal Allah, yaitu apa? Yaitu penyertaan-Mu yang nyata ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Mari katakan sama-sama, tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Thank you Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Mari taruh tangan kanan Anda di dada Anda seperti ini, katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya. Terima kasih ya Tuhan.
saja Anda berada hari ini. Apapun kondisi hari ini Anda. Engkau mungkin melihat hari ini di masa pandemi ini pekerjaan menjadi berat. Ada tantangan di sana sini. Mari jangan menyerah, jangan berputus asa. Ingat ini tujuan utama kenapa Anda bekerja. Ketika Tuhan menciptakan pekerjaan atau kerja bagi kita, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan potensi yang selama ini belum Anda gali mungkin. Kalau Anda gali semuanya, Anda akan terkejut ternyata ada banyak keterampilan yang bisa Anda pelajari. Ada banyak kreativitas ternyata yang muncul. Kenapa Anda berusaha menggali, Anda tidak menyerah, Anda rajin, Anda berusaha. Dan terlebih lagi, kita punya Tuhan yang memungkinkan kita punya hikmat yang begitu luar biasa. Amin. Dan penyertaan Tuhan, Dia yang menyertai kita. Hari ini apapun kondisi Anda, bagi Anda hari ini yang sedang mengalami kesulitan di area pekerjaan, Anda merasa saya sudah coba ini, belum berhasil. Jangan berputus asa. Ada masanya nanti satu hari. Mungkin Anda mencoba kesekian kali. Anda menemukan hal itu menjadi tambang di mana Anda bisa memenuhi kebutuhan keluarga Anda. Saya berdoa bagi Anda, taruh tangan kanan Anda di dada seperti ini. Saya akan berdoa bagi Anda, ya Tuhan, berdoa untuk jemaat-Mu. Untuk setiap orang hari ini mengalami tantangan. Dan bahkan mungkin ada yang berputus asa, ada yang menyerah. Dan menanyakan apakah Tuhan tidak menolong. Tuhan ada. Tuhan hari ini biar tetap umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu percaya kepadamu, tidak meninggalkan-Mu, terus setia berharap kepadamu, berikan hikmat, tuntunan, supaya muncul ide, kreativitas, peluang demi peluang. Ya Tuhan, hamba berdoa, biar mereka bisa menemukan itu, mendapatkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Anda yang hari ini juga sakit, lebih lagi di masa pandemi ini, mari juga taruh tangan kanan Anda dimanapun Anda berada. Hamba berdoa, Tuhan lihat orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit hari ini. Berikan kesembuhan kepada mereka. Berikan pertolongan kepada mereka. Cukupkan biaya yang mereka butuhkan. Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga kesempatan istimewa sekali bagi Anda yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya rindu berdoa bagi Anda. Ada? Bagi Anda yang rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan Anda di dada seperti ini, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Engkau sudah mati bagiku, mencurahkan darah-Mu bagiku, menebus dosaku, mengampuni aku, menjadikan aku manusia yang baru. Aku adalah orang berdosa. Ampuni aku ya Tuhan. Mulai hari ini jadilah Tuhan, jadilah Raja di hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Anda yang baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bisa klik link di atas ini supaya kami bisa memfollow up Anda lebih lagi. Nah, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari angkat kedua tangan Anda dimanapun Anda berada. Saya akan berdoa bagi Anda. Terimalah berkat ini di masa apapun, yaitu terimalah berkat penyertaan Allah yang setia, Allah yang menyertai dalam segala keadaan, Allah yang tidak pernah terlambat, Allah yang tepat waktu, Allah yang memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi tantangan, Allah yang juga sanggup melakukan mujizat. Terimalah penyertaan Allah, kasih Allah dan anugerah Allah. Biarlah itu menyertai Anda di segala keadaan Anda. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda.